tawarkan dialog, tawarkan menyelesaikan persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Betul? Setuju? Tapi kalau ternyata mereka tidak mau, terus menerus berbuat zalim, terus menerus menindas rakyat, terus menerus merusak bangsa dan negara, terus menerus mengkriminalisasi ulama, terus menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah. Sudah ada yang mengatakan begini, kenapa Habib Rizik dan kawan-kawan masih buka pintu dialog, masih buka pintu rekonsiliasi, masih buka pintu perdamaian? Kata mereka, revolusi itu tidak kenal kata damai, revolusi itu tidak kenal kata rekonsiliasi. Saya mau jawab, revolusi yang tidak kenal kata damai itu bukan revolusi akhlak namanya, saudara. Revolusi yang tidak kenal kata rekonsiliasi itu, saudara, namanya bukan revolusi akhlak. Revolusi yang tidak membuka pintu dialog itu juga namanya bukan revolusi akhlak. Nah, jadi saudara, kalau mereka mau bicara revolusi berdasarkan ajaran Nabi, ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, nggak boleh kita menutup pintu dialog, menutup pintu perdamaian, menutup pintu rekonsiliasi. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi mereka bilang, kalau Habib Rizik buka pintu dialog, buka pintu rekonsiliasi, buka pintu perdamaian, berarti Habib Rizik sudah mulai lembek. Unyil, gue bukan kue apem lembek. Kira-kira jelas tidak? Bicaralah revolusi yang cerdas dan bicaralah revolusi berdasarkan ajaran Nah, baik saudara, jangankan revolusi, perang saja saudara, Nabi tidak pernah melupakan akhlak, saudara. Lihat perang-perangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan para sahabatnya, manakala dua pasukan sudah bertemu di medan tempur antara pasukan Islam dengan pasukan kafir, maka panglima pasukan Islam wajib terlebih dahulu menawarkan Islam kepada para musuh, saudara. Kalau mereka terima, cukup, nggak boleh lanjut perang, saudara. Jadi Nabi di setiap medan tempur menawarkan dulu, kenapa kita mesti perang? Kenapa kita tidak sama-sama beriman kepada Allah? Kenapa kita tidak menjaga perdamaian? Kenapa kita tidak stop pertumpahan darah? Ini ajaran Nabi, saudara. Di medan perang saja dua pasukan sudah bertemu, berhadapan, menghunus pedang, Nabi tetap membuka pintu dialog, Nabi tetap membuka pintu perdamaian, Nabi tetap, saudara, memberi kesempatan kepada lawan untuk berubah pikiran agar tidak terjadi pertumpahan darah. Saya tanya, akhlak Nabi mulia tidak? Bagus tidak? Takbir. Saya mau katakan kepada mereka yang mengatakan revolusi tidak kenal damai dan tidak kenal rekonsiliasi, revolusi Anda tidak punya akhlak. Sedangkan revolusi kami, revolusi akhlak, saudara. Nah, tapi jangan lupa, di medan perang, kalau Nabi sudah dialog, Nabi menawarkan perdamaian, tapi musuh nggak mau damai, musuh tetap berkeras untuk perang, maka Nabi dan para sahabat sejengkal pun tidak akan pernah mundur, saudara. Takbir, takbir. Begitu juga revolusi akhlak kita. Tawarkan perdamaian, tawarkan dialog, tawarkan menyelesaikan persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Betul? Setuju? Tapi kalau ternyata mereka tidak mau, terus menerus berbuat zalim, terus menerus menindas rakyat, terus menerus merusak bangsa dan negara,
terus menerus mengkriminalisasi ulama, terus menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat, dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, saudara. Takbir, 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 siap jihad, siap jihad, takbir. Jadi kalau kami menawarkan dialog, berarti kami tidak mau perang. Kalau kami menawarkan rekonsiliasi, berarti kami nggak mau pertumpahan darah, betul? Kalau kami menawarkan perdamaian, berarti kami tidak mau kerusakan. Tapi ingat, tidak ada kata damai dengan kezoliman. Berarti kalau orang zolim mau damai, lu stop kezolimannya, betul? Kalau nggak di stop kezolimannya, ada damai tidak? Ada damai tidak? Haram kita berdamai dengan kezaliman, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Maka itu saya mau tanya, malam ini ngerti tidak revolusi akhlak? Ngerti tidak revolusi akhlak? Jadi kalau revolusi akhlak menawarkan lebih dulu dialog, bagus tidak? Menawarkan lebih dulu perdamaian, bagus tidak? Menawarkan lebih dulu rekonsiliasi, bagus tidak? Bagus tidak? Tapi tidak ada kata damai dengan kezaliman, betul? Siapa zalim ingin berdamai, stop dulu kezalimannya, betul? Takbir. Tapi kalau sudah ditawarkan kedamaian, ditawarkan dialog, ditawarkan rekonsiliasi, mereka ternyata congkak, angkuh, sombong, merasa paling besar, merasa paling kuat. Demi Allah, habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur jihad untuk melawan kezaliman, saudara. Takbir. Sallu ala nabi.